Rakyat Amerika memang sudah sejak lama menginginkan bahwa perang ini harus dihentikan. Tapi rupanya sekarang kita melihat bagaimana Kongres juga menyetujui dan saya pikir itu perbedaannya tidak tipis ya. Cukup signifikan 215 dan 208. Kalau kaum intelektual sekalian, wah, 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 wah. Jadi guys, pengamat-pengamat di Konoha itu, termasuk Bhutia ini, mereka sekarang lagi bergembira, bersukaria. Kenapa? Karena mereka memvonis ya, diduga mereka ini memvonis bahwa DPR Amerika melarang Donald Trump menyerang Iran. Wow, gila, 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 gila. Jadi warga Konoha sudah memvonis gitu ya. Berita-berita di Konoha itu sudah ada semacam headline bahwa Trump itu sekarang sudah tertekan, dia sudah berantem dengan Netanyahu. Pokoknya Donald Trump itu dikata-katain ya. Donald Trump itu disebut pelin-pelan, dikata-katain ya. Kemudian penjahat, yang tukang kawin, ya lain sebagainya. Pokoknya dikata-katain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Donald Trump itu dilarang oleh DPR Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bisakah Donald Trump itu melawan DPR Amerika? Apakah ada faktor lain gitu seperti Senat misalnya, kemudian hak veto misalnya, dan lain sebagainya? Bagaimana sistem pemerintahan Amerika? Jadi, sistem pemerintahan Amerika itu berbeda dengan Indonesia, walaupun sama-sama dengan demokrasi. Amerika itu sekuler, kita bukan negara sekuler kan? Kita tuh negara agama guys ya, tanpa kita sadari ya. Kalau kita negara sekuler, kita tuh tidak mungkin menggunakan baju-baju agamis di tempat umum, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Ya. Kemudian APBN beli kurban nggak mungkin ya. Kemudian mensubsidi naik haji misalnya nggak. Kita tuh negara yang ya tanpa kita sadari itu sebenarnya negara agama ya, berkedok sekuler gitu ya. Kita tuh bukan negara sekuler ya. Kemudian selain itu ya, apakah yang diucapkan oleh pengamat abal-abal ini benar atau tidak? Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Benarkah Donald Trump itu sudah divonis tidak bisa menyerang Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar dari sudut pandang data. Karena lagi-lagi penyakit daripada pengamat-pengamat di Konoha itu termasuk Bhutia yang barusan ini ya. Bayangkan, Bhutia ini berasal dari universitas yang sangat ternama yaitu BINUS ya. Tapi jarang banget pakai data ya. Biasanya ngomongnya berdasarkan perasaan gue ya, berdasarkan pengamatan gue ya, menurut gue gitu ya, menurut tetangga gue, menurut kucing gue gitu. Jadi aneh-aneh gitu ya, jarang ya menggunakan data yang ilmiah. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi guys, ya walaupun pengamat-pengamat di Konoha itu ya sebagian ada yang memvonis bahwa Trump itu tidak bisa menyerang Iran, itu salah total. No. Salah total. Kenapa saya mengatakan salah total? Karena sistem pemerintahan di Amerika itu berbeda dengan di Konoha. Konoha itu bisa menstop apa yang dilakukan oleh presiden. Ya, jadi DPR di Konoha itu kuat banget. Kalau zaman dulu MPR ya, sekarang zamannya DPR gitu ya. DPR itu kuat banget. Bahkan dipecat juga susah banget ya. Di Amerika gimana? Masih ada Senat. Jadi bisa dikatakan di Amerika itu Senat itu paling berpengaruh daripada DPR. Bisa dibatalkan dengan Senat. Senat itu seperti DPD. Ya, di Konoha itu ada istilah DPD ya. Tapi DPD itu kan nggak dipakai ya. Kalau di Amerika yang paling berpengaruh itu adalah Senat, bukan DPR. Senat lah yang menentukan. Karena apa? Karena Amerika itu mirip seperti sistem pemerintahan Republik Romawi. Republik Romawi itu kan ada istilah Senat ya. Senat itu sangat-sangat mempengaruhi ya. DPR nggak terlalu gitu ya. Jadi pangkat Senat itu di Amerika itu lebih tinggi daripada DPR. Kemudian ada istilah hak veto juga gitu ya. Presiden itu punya hak veto. Ya, dia dikasih kewenangan juga gitu ya. Sama seperti juri di Indonesian Idol misalnya. Dia punya hak veto gitu. Walaupun juri yang lain nggak sepakat, ya, kalau dia punya hak veto ya bisa diloloskan gitu. Sama seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Donald Trump itu tidak didukung oleh Partai Republik ya, sudah ribut dengan Demokrat dan sebagainya. Guys, siapapun presiden Amerika sekarang nih mau diganti sama Ucok Baba kayak ya, diganti sama ya Father Set Boy kayak, tetap akan melakukan hal yang sama. Karena Amerika itu negara yang sangat-sangat
sistematis gitu ya, punya sistem gitu. Ini sebenarnya sudah di sistem. Jadi Donald Trump menyerang Iran itu bukan ujuk-ujuk karena kemauan dia, enggak. Ini by system gitu ya, sudah di sistem, ada blueprintnya gitu ya, ada sistemnya gitu ya. Ya, tinggal lihat sistemnya aja gitu. Ya buktinya kemarin Donald Trump di demo sampai jutaan orang, tapi enggak ngaruh juga gitu. Ya itulah kedewasaan orang-orang Amerika. Orang Amerika itu walaupun berbeda pendapat ya sah-sah aja gitu, nggak ngamuk gitu ya, nggak ngambuk gitu ya, nggak ngata-ngatain ya presidennya apalah gitu, nggak seperti itu. Biasa aja gitu ya. Boleh mengkritik tapi jangan sampai brutal gitu. Itu yang jarang kita sadari guys ya. Kemudian selain itu ya, apakah Donald Trump itu akan mm, membatalkan niatnya menyerang Iran? Kayaknya enggak deh. Ya. Selagi Iran belum menyerah, kayaknya Amerika sekarang nggak terlalu rugi amat deh. Ya. Cuman kapal induk mereka itu kan terbiasa lalu lalang kan di seluruh dunia, nggak jadi masalah gitu. Kalau misalnya misalkan biaya perang segala macam, enggak. Wong dolar sekarang lagi perkasa kok ya. Sekarang kuncinya itu kepercayaan. Apakah masih ada orang yang percaya sama Amerika? Yes. Ya, selagi ada orang yang percaya dengan Amerika, maka Amerika akan perkasa. Kenapa dunia itu lebih percaya sama Amerika daripada Konoha? Ya karena Amerika itu lebih bisa diandelin gitu. Konoha gimana? Nggak bisa diandelin. Kita tuh hanya bisa mengutuk. Ada pengamat di Konoha nggak netral ya. Pengamat di Konoha itu ya seperti Bu Tia ini, mohon maaf ya. Saya melihat Bu Tia ini adalah pengamat abal-abal. Nggak pernah ngomong by data. Ya, mana datanya? Saya ngomong by data. Makanya saya mengatakan ini keputusannya di Senat Amerika. Itu berdasarkan data, guys. Apakah pengamat mengatakan seperti itu? Enggak. Ya, yang ada di pikiran mereka itu Amerika itu jahat, Israel itu jahat gitu ya. Dari kecil sudah didoktrin mungkin ya mereka-mereka ini. Ya, saya curiga ya, jangan-jangan IRGC itu ya membiayai gitu ya media-media di Konoha gitu. Ya, kenapa? Karena sepakat gitu kalau saya perhatikan. Kayaknya di briefing deh ya. Ya, media-media di Konoha itu di briefing untuk apa? Untuk ngata-ngatain Amerika gitu ya, ngata-ngatain Israel gitu. Jadi kita sampai bosan gitu. Kok ngata-ngatain mulu? Kok memusuhi mulu gitu ya. Jadi ada yang salah gitu ya dengan pola pikir warga Konoha. Karena dari kecil sudah didoktrin, ini jahat, ini nggak baik dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu guys ya. Jadi itu namanya kampungan ya. Pengamat seperti ini ya pengamat abal-abal, pengamat odong-odong, pengamat kampungan gitu ya. Walaupun berasal dari Universitas BINUS gitu ya. Dari BINUS itu kan rata-rata orang-orang sukses ya. Banyak orang yang sangat-sangat sukses ya, orang-orang Chinese ya sekolah di BINUS karena uang SPP-nya mahal banget ya di BINUS ya. Ya, dulu saya berpikir orang-orang dari BINUS orang yang berkualitas gitu, tapi sekelas Bu Tia ini kayaknya enggak deh ya. Kayaknya dia tuh seperti juru bicara IRGC gitu ya. Jubir IRGC atau jubir Iran gitu ya. Dia tuh seperti ada keterikatan dengan Iran gitu. Apa itu? Seiman. Ya memang seiman ya. Jadi warga Konoha itu mementingkan yang namanya kepentingan seiman. Makanya berkali-kali saya katakan ya, pengamat itu sebenarnya harusnya sekali-sekali agnostik deh gitu ya. Biar nggak berpihak gitu ya. Kalau nggak ateis gitu ya. Supaya nggak berpihak gitu. Karena agama itu keberpihakan gitu. Makanya kalau ada debat agama itu saya tuh lebih suka ya jurinya itu ateis dan agnostik. Biar nggak berpihak. Kalau ada debat agama gitu. Iya kan? Harusnya seperti itu ya. Tapi menurut saya pribadi debat agama itu kegiatan yang kurang kerjaan menurut saya pribadi. Mohon maaf ya bagi yang nonton video kalau misalnya Anda ngefans sama Juma, Edis TV dan sebagainya. Mohon maaf ya. Karena menurut keyakinan saya ya agama itu adalah keyakinan. Nah, apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu kita anggap suatu hal itu benar ya walaupun tidak terbukti secara langsung gitu ya. Bagaimana mungkin kita mendebatkan keyakinan orang lain sementara keyakinan kita juga nggak terbukti secara langsung, ya kan? Ya nggak sih? Seru sih sebenarnya. Ya, jadi ya kita kembali ke masalah pengamat ini. Pengamat juga seperti itu ya. Pengamat di Konoha itu sedikit-sedikit keyakinan. Berdasarkan keyakinan gue, Donald Trump akan dimakjulkan. Berdasarkan keyakinan gue, mereka nggak baca data gitu ya. Ada syarat gitu ya. Ya ada datanya gitu ya. Ya, harusnya ada datanya, ngasih datanya dong ya. Jadi nggak seenak jidat menggulingkan presiden. Nggak. Sejahat-jahatnya Donald Trump nggak mungkin langsung digulingkan ya. Kecuali Donald Trump korupsi misalnya gitu ya. Kemudian nikah lagi misalnya, ya bisa aja kan. Tapi
Kalau saya perhatikan Donald Trump ini fine-fine aja, biasa-biasa aja. Dia kan keras kepala juga ya, saya harus mengakui ya. Presiden itu ya bisa harus keras kepala di waktunya gitu ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang keras kepala itu semuanya jahat, nggak bisa. Ada orang yang keras kepala jadi sukses kok ya. Seperti banyak tuh orang sukses ya yang keras kepala. Ya, atlet misalnya. Ronaldo kan keras kepala ya. Kalau dia nggak keras kepala jadi atlet sepak bola, dia tidak akan terkenal gitu. Ya kan, ada banyak masalah ya yang dihadapi. Kalau dia nggak keras kepala ya nggak bakalan bisa bermanfaat gitu ya. Jadi please lah ya sama yang nonton video ini ya, teman-teman yang beragama tertentu gitu ya. Please lah, jangan sedikit-sedikit menjelekkan Amerika gitu ya. Sejahat-jahatnya mereka salah satu donatur terbaik, terbesar di Palestina. Itu menurut data guys, data dari PBB. Saya tidak asal mangap ya, saya ngomong apa adanya. Jadi kalau mau bantah pakai data gitu ya. Jangan sedikit-sedikit, oh kamu sesat, kamu masuk neraka gitu. Nggak boleh seperti itu guys ya. Kita harus ya berpikir rasional ya. Jangan berpihak pada orang tertentu atau agama tertentu ya. Kemudian selain itu ada banyak lagi ya pengamat-pengamat di Konoha seperti saudaranya Hussein Gajah misalnya gitu ya. Ada banyak ya, Hussein Gajah juga seperti itu ya. Kalau mengamat itu biasanya ya harus by data gitu, ilmiah gitu. Jangan berpihak pada seagama tertentu gitu. Jadi ini yang bikin negara kita susah maju guys. Kita tidak pernah belajar dari kesalahan Iran. Karena kita selalu menutupi bahwa yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel. Ya, harusnya kita belajar dari kegagalan Iran. Kenapa Iran itu gagal? Ya, ada sebabnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya perhatikan ya, kadang-kadang kiding-kiding ya. Ini nggak saya mengatakan ini bukan kebenaran yang mutlak ya. Justru agama itu bikin kita tambah ngeyel gitu, mabuk agama ya, keracunan agama. Ya, karena bias daripada saya agama gitu. Kita kan nggak enakan ya kalau mengkritik seagama dengan kita, seiman dengan kita. Ya, jadi makanya kita harusnya ya cari lembaga-lembaga yang independen gitu ya. Lembaga-lembaga yang dikuasai oleh agnostik, ateis gitu ya. Mereka kan nggak peduli dengan agama. Ya, mereka nggak peduli dengan Donald Trump walaupun mereka seagama dengan Donald Trump misalnya gitu ya. Ya, mereka nggak peduli gitu ya. Jadi harusnya kita fokus pada ya ilmu-ilmu yang ilmiah gitu ya atau penelitian-penelitian yang ilmiah. Jangan fokus pada apa kata yang seiman gitu ya, apa kata yang seagama. Ya, jangan seperti itu. Itu namanya licik guys ya. Karena ini akan bikin negara kita hancur gitu ya. Kenapa ini bisa bikin negara kita hancur? Ya kita akan meniru Iran gitu ya. Apa yang lakukan Iran kita tiru. Padahal Iran itu nggak peduli sama Konoha. Nggak peduli ya. Kalau Iran itu peduli sama Konoha, maka kapal tanker Konoha itu nggak bakal ditahan di Teluk Persia atau di Selat Hormuz. Nggak bakal. Ya buktinya kan ditahan tuh ya. Jadi itu kita itu SKSD guys ya. So kenal so dekat gitu ya. Gaza juga seperti itu kok. Apakah Gaza peduli kalau kita diserang sama negara luar gitu, ya diserang sama Australia gitu? Enggak kan? Jadi ya kita harus mengetahui bahwa kita itu punya bias, ya, terutama dalam beragama. Dulu waktu saya fanatik dalam beragama itu saya bias banget ya, bias banget dalam beragama. Jadi ini guys ya, ini mungkin saya akan menjelaskan seberapa pengaruh bias itu ya, atau bias dalam beragama. Jadi teman saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan. Nah, di perusahaan yang saya masuk ini nggak bisa ngerokok ya. Jadi dia kerjanya itu nangkapin orang yang merokok, kemudian dia itu semacam safety lah di sana ya, K3 gitu ya, keamanan gitu ya, keselamatan gitu ya. Beda dengan security ya. Ya, safety itu ya seperti karyawan biasa juga ya, nangkapin orang yang ini ya, yang ngerokok gitu ya di perusahaan nggak boleh ya. Ya, di tempat kerja teman saya ini ya. Jadi suatu saat ya ada sekelompok agama tertentu gitu ya menangkap 2 orang yang merokok, ketahuan merokok.
Jadi satu seagama dengan dia dilepaskan, satu lagi yang beda agama dengan dia ditahan gitu. Dah, apa yang terjadi? Ya kasus gitu ya, dipecat gitu ya. Bayangkan ya, dia sudah masuk jadi karyawan tiba-tiba dipecat karena apa? Karena kasus seperti ini. Ini kesalahan sebenarnya, kesalahan yang sangat fatal ya. Ya bayangkan ya kalau kita pilih kasih gitu ke yang seiman, ya dilaporkan lah, kan pasti ada pilih kasih kan. Kenapa dia tidak dipecat? Wong saya juga apa? Oh, sama dia ngerokok, sama-sama ngerokok gitu. Jadi ini yang perlu itu guys ya, yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau kita seagama itu ada semacam bias gitu ya. Ini yang perlu saya kritik gitu ya. Susah ya untuk menghilangkan ini. Dan negara kita juga seperti itu ya. Negara kita itu kan ya kita itu lebih berpihak pada Timur Tengah ya. Sehingga apa? Sehingga kita ya mirip seperti negara Timur Tengah. Ya, itu akumulasi daripada ini guys ya, pola pikir kita gitu ya. Pola pikir rata-rata masyarakat itu lebih ke Timur Tengah ya. Ya kita ujung-ujungnya seperti Timur Tengah gitu. Ya, ya syukur-syukur seperti Qatar ya, Dubai ya. Qatar, Dubai itu kan negara kecil ya. Ya syukur-syukur kita seperti Arab Saudi ya. Kalau punya minyak sebanyak Arab Saudi ya. Tapi kan permasalahan nggak bisa gitu ya. Ya bisa aja kita berakhir seperti Iran misalnya, seperti Afghanistan misalnya, dan lain sebagainya ya kan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak ini. Anda yang mau menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys, pengamat abal-abal seperti ini ya gini ya, jangan dibenci juga gitu ya. Ya udah ya diamin aja gitu. Maksudnya jangan dengerin gitu apa yang dikatakan, jangan dengerin karena jarang menggunakan data gitu, data yang ilmiah. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.